حي على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Mari sama-sama kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan limpah nikmat yang Allah berikan di pagi hari ini, Allah SWT masih beri kepada kita kesehatan, kesempatan, dan nikmat hidup, sehingga kita bisa sama-sama kembali memperbaiki keadaan-keadaan kita yang dalam keadaan banyak kesalahan. Kita memperbaiki dengan kebaikan-kebaikan, banyak beristighfar kepada Allah SWT. Mudah-mudahan di sela-sela kehidupan kita, di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini, mari sama-sama kita kembali untuk bertafakur bahwa kita semua itu dalam perjalanan menuju ke akhirat. Bapak, Ibu, hadirin yang dimuliakan Allah, di sini saya ini membawa kitab Jawahirul Karamiyah namanya. Akan saya bacakan mengenai fil imani bil qada'i wal qadari, di dalam menerangkan bab qada' dan qadar. Qada' itu ketetapan Allah kepada kita semua, kepada semua makhluk. Kemudian qadar ini adalah takdir dari Allah, bahwa semua yang terjadi itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir mirip-mirip ya antara qada dan qadar ini. Kemudian ini ada dalam kitab ini sifatnya itu pertanyaan dan jawaban ya. Mal i'tiqadu bil qada'i wal qadari, apa yang disebut dengan cara kita meyakini tentang qada dan qadar ya. Bagaimana kita itu meyakini tentang qada dan qadarnya Allah? Maka jawabnya huwa anna taqida anna jami'a af'alil ibad, sesungguhnya semua perbuatan hamba sawaun kanat ikhtiyaratan mislul qiyam wal qu'ud wal akli wasurbi, semua perbuatan hamba baik yang sifatnya itu ikhtiar. Ikhtiar itu artinya pilihan, kita bisa memilih ya, seperti berdiri, duduk, makan, minum, au itiroriatan, atau perbuatan yang sifatnya itiroriyah. Itiror itu terpaksa, yang kita tidak bisa memilih, itu namanya itiror ya. Kal wuku, seperti tiba-tiba jatuh ya, tiba-tiba kita itu nggak ingin jatuh, tiba-tiba jatuh, itu kan namanya itiror, itu namanya terpaksa. Jadi ada dua perbuatan kita itu, yang pertama namanya ikhtiar. Ikhtiar itu kita bisa menghendaki, kita bisa memilih ya Pak ya. Kan, oh saya mau makan, saya mau minum, saya mau berdiri, saya mau tegak, saya mau duduk, itu namanya ikhtiar. Ada perbuatan-perbuatan kita itu yang sifatnya itu itiror. Itiror itu ya terpaksa gitu.
Jalan tiba-tiba terpeleset. Jalan tiba-tiba nabrak. Nah, itu namanya itiror. Itu semua ya kainatan bi iradatillahi taala. Semua itu terjadi karena kehendaknya Allah. Wa takdiri dan ketentuan Allah fil azali di zaman azali. Di zaman sebelum terciptanya alam semesta itu ada satu zaman namanya zaman azali. Dan itu sudah tertulis di sana gitu. Bahwa hari ini saya seperti ini ya, duduk kita semua sholat. Kemudian nanti kita berjalan yang sifatnya itiror terpaksa atau sifatnya ikhtiar. Nah, itu semua sudah ditulis, Pak. Ya kita harus meyakini itu gitu. Bahwa apa saja yang terjadi itu sudah di dalam zaman azali ditakdirkan oleh Allah wa ilmihi, dan ilmunya Allah sudah di dalam pengetahuan Allah semua itu. Itu yang pertama ya. Jadi kita harus meyakini bahwa apa saja yang terjadi di alam raya ini, alam semesta ini, baik yang ikhtiar atau yang itiror itu sudah menjadi ketetapan Allah dan sudah diketahui oleh Allah. Kita harus meyakini. Maka yang kedua ini ada pertanyaan lagi. Idza kana Allah Ta'ala huwa al-khaliq li jami' af'alil 'abdi. Kalau Allah itu adalah zat yang menciptakan semua perbuatan hamba, afala yakunu al-'abdu hina idin majburun. Apakah hamba ketika semua itu sudah ditetapkan Allah, sudah diciptakan oleh Allah, maka apakah seorang hamba itu berarti majburun fi jami af'alihi? Berarti seorang hamba itu perbuatannya itu kan terpaksa, berarti dipaksa oleh Allah begitu. Kalau memang semua itu sudah ditetapkan Allah ya Pak, kita berjalan, kita duduk, kita makan, kita jatuh, itu yang sifatnya ikhtiar dan itiraf itu sudah ditetapkan Allah, dan ketentuan Allah, berarti kan kita ini kan seolah-olah dipaksa sama Allah. Betul nggak? Kita kan dipaksa berarti, nggak bisa apa-apa kok gitu. Baik yang ikhtiar atau yang itiraf itu sudah ditentukan Allah, sudah diciptakan Allah, berarti perbuatan kita ini apa namanya? Dipaksa sama Allah gitu kan, berarti kan itu. Wal majbur la yastahiqus sawab wal iqab. Sedangkan orang yang perbuatannya itu dipaksa, itu kan la yastahiqus sawab wal iqab, tidak berhak mendapatkan pahala, tidak berhak mendapatkan siksa. Kan begitu berarti kan? Ya, karena kita ini ya sholat kita kan sudah ditentukan Allah, ya kan? Kita ini makan, ya hari ini kita puasa itu sudah ditentukan Allah. Berarti kan seolah kita ini nggak bisa apa-apa, kita dipaksa oleh Allah. Kalau perbuatan namanya dipaksa, itu kan yang nggak dapat pahala. Aturan begitu kan? Tidak berhak mendapat pahala. Kemudian kalau kita berbuat salah, umpamanya tiba-tiba itu apa ya, mencuri atau yang lain atau maksiat, itu kan karena dipaksa juga sama Allah itu. Secara keyakinan begitu. Berarti kita nggak berdosa. Nah, kadang-kadang ada nggak Pak kita kepikiran begitu? Ini para ulama membahas ya. Ini bagaimana ini begini nih gitu ya. Berarti kalau kita ini sudah dipaksa sama Allah, semua perbuatan kita ditentukan Allah, ya ngapain ada pahala gitu ya? Ngapain ada siksa? Ya orang maksiat ya nggak usah disiksa lah. Ya kan, orang yang beribadah ya nggak usah dikasih pahala gitu. Nah, maka jawabannya bagaimana ini? Maka dijawab karena la yakunul abdu majburun, bahwa seorang hamba ini sebenarnya tidak dipaksa. Li'anna lahu iradatan juz'iyatan biqad yaqdiru ala sorfiha ila janibil khair wa ila janibis syarr. Bukan, hamba itu sebenarnya tidak dipaksa, gitu ya. Kenapa? Li'anna lahu iradatun juz'iyah, karena seorang hamba itu, kita semua itu sama Allah itu diberi namanya iradah juz'iyah. Yang dengan iradah juz'iyah itu kita bisa bisa mengalihkan perbuatan kepada yang baik atau perbuatan kepada yang buruk. Ya, yang pertama Pak, ya kita harus ingat-ingat bahwa kita ini bukan dipaksa. Kalau memang ada, ini nanti ada selanjutnya ada satu aliran ya namanya Qadariyah ya. Ini aliran yang kurang yang tidak benar. Ya kalau kita ini kan ahli sunnah, maka ini tauhid ahli sunnah. Ini kitab ahli sunnah yang kita baca. Ada satu aliran itu banyak ya, ada 100 lebih pemahaman walaupun sedikit-sedikit perbedaan. Ada namanya Qadariyah. Maka ini saya sampaikan
Qadariyah itu semua takdir tadi gitu. Akhirnya tuh walaupun maksiat itu ya nggak dosa gitu. Oh ini udah ditentukan Allah kok. Saya ini berbuat ini kan sudah ditentukan Allah. Saya ini nggak bisa apa-apa. Sehingga dia maksiat, dia berzina, dia mencuri itu sudah dianggap itu nggak berdosa. Oh, ini sudah ditakdir sama Allah. Sehingga ini pengaliran sesat ini kan, aliran yang tidak benar. Ya sehingga aliran ini namanya Qadariyah. Semua takdir. Semua takdir gitu. Maka ini dibenarkan dalam akidah ini bahwa bukan, kita ini bukan dipaksa sama Allah ya, karena kita dikasih oleh Allah satu modal namanya iradah juz'iyah, yang dengan iradah juz'iyah ini kita bisa mengalihkan perbuatan itu ya kepada yang baik kepada yang buruk. Walahu aklun mumayyizun bainahuma, dan kita ini dikasih oleh Allah namanya akal yang yumayyizu, bisa membedakan, ya kan Pak? Kita semua dikasih oleh Allah akal bisa membedakan mana oh ini baik, oh ini tidak baik, ini jelek, ini kan ya, ini namanya akal kita. Ini kita sudah dikasih oleh Allah namanya yang pertama iradah juz'iyah, yang kedua namanya akal. Wa usibu alaihi, kemudian fa idza sarafa iradatu ila khair dhuharu dzalikal khair alladzi aradahu. Kalau dia ini bisa mengalihkan perbuatan kebaikan, maka terjadilah sebuah kebaikan. Kan gitu. Wa usibu alaihi atuhuriyah ala yadihi, maka karena dia bisa mengalihkan perbuatan kepada kebaikan, maka dia diberi pahala. Wa ta'alaku iradatil al juz'iyah bihi wa in sarafa ila jambisar, kalau dia mengalihkan perbuatan kepada keburukan, maka dia disiksa, maka dia diberi dosa. Ini maka dengan modal dua ini, iradah juz'iyah dan akal, maka kita ini bisa mengalihkan, ya kan? Oh saya ini harus berbuat baik, oh ini harus saya tinggalkan karena punya akal. Nah, dengan memindahkan ini, kalau kebaikan terjadi, maka kita dapat pahala. Kalau kita mengalihkan perbuatan kepada yang tidak baik, berarti kita dapat dosa. Itu pemahaman yang harus dipahami seperti itu, sehingga kita tidak bisa yang Qadariyah tadi, ya kan? Sehingga jangan sampai kita terjerumus, kemudian maksiat pun kita nisbatkan kepada Allah, sehingga kita menganggap tidak pernah berdosa kalau begitu kan. Sekarang uzkur li masalan fi qoriban lidhni yuwaddihu anal abda laisa bi majburin. Sekarang berilah contoh ya, bahwasanya kita itu tidak dipaksa itu bagaimana gitu ya. Maka di sini dikatakan kullu insanin yumakinu ayarifa bi annahu laisa bi majburin ala jami' afalihi taharukiyati waqtal kitabah. Jadi kita ini Pak, kita ini kan ada namanya itu ketika kita menulis sebuah tulisan, menggerakkan tangan. Saya mau menulis A, maka tangan kita menggerakkan A. Saya menulis B, tangan kita menggerakkan B, ya. Pergerakan tangan kita untuk menulis itu kan namanya tidak dipaksa, itu namanya iradah tadi, iradah juz'iyah, yang kita itu bisa menghendaki, menginginkan apa yang kita tulis. Saya mau makan gitu ya. Kemudian ada sebuah gerakan itu yang sifatnya irtias, masalan. Irtias itu menggigil, tiba-tiba kita menggigil, ya kan? Menggigil itu kan kita nggak bisa menghendaki. Menggigil, tiba-tiba menggigil kedinginan, tiba-tiba menggigil mungkin grogi ya Pak ya. Nah itu gerakan tangan kita menggigil begini nih ya, ini nggak bisa kita kehendaki, ini namanya itiror, terpaksa gitu. Kemudian tangan kita yang makan, dari ngambil makanan ke mulut, menulis ABC dan selanjutnya, itu kan kita bisa menginginkan, sehingga ketika kita ini nulis masjid, tulisan masjid, maka kita ketika ada orang ngomong, kamu kok nulis masjid? Ya memang saya pengennya nulis masjid, sehingga kita bisa ngomong, saya punya keinginan nulis masjid. Ketika tangan kita menggigil, orang nanya, loh tangan menggigil, entah ini apa ini, kedinginan saya, nggak bisa saya tahan ini, kan begitu Pak. Baik, kita tidak berani mengatakan ini kehendak saya, ya kan? Ini kehendak saya, nggak bisa gitu. Tapi ketika kita nulis masjid, ya memang saya ingin nulis masjid gitu. Kita bisa ngomong ini kemauan saya begini loh. Kamu kok makan daging, kok gak makan buah? Ya maunya saya makan buah gitu. Kenapa kita kok gak makan? Ya itu berarti kan kita dikasih Allah tadi itu iradah juz'iyah, ya kan? Nah begitu. Jadi maknanya
begitu juga dalam hal kebaikan. Maksudnya begitu. Kenapa kamu kok milih sholat? Ya karena ini kebaikan. Kenapa kamu kok malah maksiat? Nah, berarti kita nggak boleh kemudian, maksiat ini kan dari Allah juga. Ini maksud saya begini, maksudnya ada satu aliran yang namanya Qadariyah ini, mungkin insya Allah kita diselamatkan sama Allah. Ya, maksudnya walaupun semua itu secara keyakinan itu datang dari Allah, kita harus yakini semua itu dan harus ditakdirkan sama Allah, Pak. Apa-apa yang terjadi di dunia ini kan sudah ditakdirkan sama Allah. Ada di satu zaman namanya zaman azali sudah tertulis, ya kan? Kemudian perbuatan-perbuatan kita ini Allah kasih modal sama kita namanya iradah juz'iyah, keinginan, bagian dari keinginan, kemudian Allah kasih kita modal. Lah, modal dua inilah untuk mengalihkan perbuatan kita. Apakah saya mau berbuat baik? Apakah saya mau berbuat buruk? Ketika saya mau berbuat baik maka terjadi kebaikan, maka kita dapat pahala di situ ya. Kalau kita ternyata itu tidak bisa mengalihkan perbuatan kita, kemudian kita berbuat keburukan, nah kita dapat siksa, kita dapat dosa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi satu, bukan aliran kalau itu ada, karena ada sebagian itu yang belum memahami ya. Ada istilah Qadariyah yang aliran yang menganggap semua takdir. Ada satu torekoh namanya Qadiriyah. Ya, ada istilah ini ya. Ada istilah Qadiriyah, ada istilah Qadariyah. Ini sebetulnya mirip aja, da sama di saja. Tetapi di sini berbeda. Kalau Qadariyah itu sebuah aliran yang tidak benar tadi, menganggap semua dari Allah, sehingga walaupun dia maksiat, ya dia menganggap berdosa gitu. Yang kedua, itu istilah namanya Qadiriyah, itu sebuah torekoh, sebuah kajian zikir. Ya, torekoh itu banyak macamnya. Ada Qadiriyah, ada Naqsabandi Khalidiyah, ada Naqsabandi Satoriyah, dan macam-macam. Nah, itu mempunyai amal-amalan tersendiri, walaupun beda-beda sedikit ya. Ada kalau Qadiriyah itu ya zikirnya Allah, la ilaha illallah. Ada nanti Torekoh Satoriyah, itu zikirnya itu hu. Jadi nanti Bapak kalau ada orang zikir hu, itu jangan heran. Ini apa ini? Ini kajiannya panjang. Ya, ini huwallah, ya kan? Huwallah aja begitu, kemudian disingkat menjadi hu. Itu dikembalikan ke satu domir. Yaitu kajiannya panjang. Yang jelas kalau Torekoh itu ada dua, ada yang muktabaroh, ada yang goiru muktabaroh. Yang muktabaroh ini dia punya sanad, guru-gurunya sampai kepada Nabi, jelas sanadnya ada yang goiru muktabaroh, itu yang tidak punya sanad. Mungkin seseorang ulama atau seorang kiai atau syekh, dia punya amalan ini, ternyata dia nggak punya sanadnya sampai ke Nabi, tidak ada, dia cuma otak-atik sendiri. Itu namanya torekoh yang sifatnya goiru muktabaroh. Maka ya tidak semua juga yang muktabaroh ini yang benar, ya ada sanadnya dari Nabi, kemudian diteruskan oleh sahabat-sahabat sehingga sampai hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Taala, jadi beda antara istilah Qadariyah dengan istilah Qadiriyah. Kalau Qadariyah tadi sebuah aliran yang mengatakan semua takdir, kalau Qadiriyah itu ada sebuah amalan torekoh ya, yang mengajarkan kepada murid-muridnya supaya berzikir. Dia berzikir itu ada sanadnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya bagi saya dan kita semua. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf pada Bapak sekalian, dan kita sempurnakan dengan doa kifaraah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.